Nah ini, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan 2020 547 triliun. Anggaran pendidikan tahun 2025 724,2 triliun. Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus, nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu 33,5 triliun. Pendidikan tinggi 57,7 triliun. Totalnya 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu 91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan kedinasan 104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran 100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan? Kalau anggaran 20% itu lebih banyak dipakai oleh kedinasan. Harusnya anggaran kedinasan itu dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Sudah dialokasikan di sana, jangan disentuh 20% ini. Kalau 20% ini tidak disentuh, pasti anak-anak sekolah dan anak-anak kita pasti akan lebih baik. Yang menyedihkan juga, udah anggaran sedikit, dikorupsi pula. Untuk internetnya BTS dikorupsi, untuk komputernya dikorupsi yang lagi ribut sekarang. Terus yang lebih nggak adil lagi, kedinasan yang cuma 13.000 orang, make 104 triliun. Lebih besar yang pakai cuma 13.000 orang. Sementara 63 juta anak didik dari SD sampai perguruan tinggi hanya 91 triliun. Ini tidak adil. Mengenai anggaran pendidikan secara total, saya ingin sampaikan Pak Melki, seperti yang tadi Bapak sampaikan di dalam PP 48 2008, anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan. Jadi 700 tadi itu tidak termasuk anggaran kedinasan. Tidak termasuk dalam perhitungan 20%. Jadi memang mereka masuk di dalam anggaran dari kementerian seperti yang Pak Melki sampaikan. Mengenai desain dari belanja pendidikan ini terus terang termasuk yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, karena Bapak Presiden kan sekarang melihat kepada intervensi langsung di daerah-daerah kemiskinan, makanya dibuatkan sekolah rakyat dan perbaikan. Jadi kalau dari sisi intervensi di daerah, ya. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Dolfi. Bu Menteri, saya mau klarifikasi Bu. Saya baru dapat dokumennya dari Lapsem. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? Kalau di Kementerian Keuangan itu LPDP mungkin Pak ya kalau dimasukkan. Ini Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, Kesehatan, Kehutanan, dan seterusnya itu apa? Ada sekolah umum di bawah kementerian itu. Kami cek ya Pak ya, tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu, tahun berapa itu? Tahun 2008, kedinasan itu tidak masuk. Nanti kualifikasi dari yang disebut kedinasan dengan yang non kedinasan mungkin kita perlu klarifikasi. Ya. Tapi yang disampaikan Pak Dolfi saya memahami, karena ada di berbagai KL tadi, jadi kita perlu. Kementerian Sosial aja sampai hampir 12 triliun lebih. Untuk tahun 2025. Ya. Untuk sekolah rakyat nanti Pak mungkin itu masuk. Ya, terus di mana sekali tuh Bu? Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum. Ya nanti tolong dicek Bu, kalau Ibu katakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai kementerian. Akan lanjut Bu. Nanti kami akan cek dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk aspirasi DAK penugasan tentu ini nanti kami akan konsultasikan Pak
Melki, terutama kepada pemerintah sendiri maupun kepada di dalam di DPR sendiri. Karena ini berarti apakah basisnya komisi ataukah berbasiskan kepada sektoral.